Selamat siang semuanya. Selamat datang di Serial Training Management Jepang STMJ Susutoru Matu Jahe. Ya, agar kita semangat untuk agar bisa masuk surga, gitu ya. Dan hari ini kita belajar penyebab utama, ya. Kita udah belajar itu ya penyebab lolos, penyebab terjadi macam-macam ya. Tapi yang paling penting kita harus menemukan penyebab utama. Ya, jangan kira-kira gitu ya. Dan untuk mencapai penyebab utama yang sering dikatakan itu kan mengulangi kenapa 5 kali gitu. Kalau bahasa Jepang naze gitu ya, kenapa gitu. Misalnya salah satu contoh ya, di tempat produksi ternyata itu skrupnya kurang kencang ya. Sebenarnya itu ya misalnya saja itu ada klaim karena skrupnya kurang kencang, barangnya itu kan bergoyang misalnya, ya kan? Dan penyebabnya apa? Ya pertama, ya skrupnya kurang kencang, ya. Kenapa goyang-goyang? Karena skrupnya kurang kencang. Kenapa skrupnya kurang kencang? Karena daya untuk memutarkan skrupnya kurang. Ya. Kenapa daya menguncangkan skrupnya kurang? Karena itu biasanya pakai air driver. Air driver pakai tenaga angin gitu ya. Ya kan? Jadi air drivernya tidak bagus ya. Kenapa air drivernya tidak bagus? Karena tekanan anginnya ada masalah. Kenapa tekanan anginnya ada masalah? Karena itu kompresor ya. Ya kompresornya ada masalah. Kenapa ya kompresornya ada masalah? Dan lanjut ya. Ternyata mungkin ya kompresor itu maintenance-nya tidak bagus misalnya. Ya kan itulah menjadi penyebab utama. Ya. Nah, untuk mencari penyebab utama, ya satu itu ya kenapa seperti itu. Dan kemudian yang saya sering itu ya sarankan adalah FTA. Ya, FTA itu tulisannya benar nggak sih? Analysis. Ya, fault tree analysis. Fault itu masalah ya. Ya, kalau bahasa Inggris ya, dalam sistem kalau pakai tree itu maksudnya bercabang-cabang. Ya kan? Jadi analisa bercabang-cabang berdasarkan analis bercabang-cabang mengenai masalah gitulah, fault tree analysis ya. Nah, fault tree analysis itu ya biasanya itu bikin tabel gini ya. Dan pertama itu fenomenanya yang tadi seperti yang tadi ya parts bergoyang ya, ini masalahnya kan ya. Dan ini kenapa satu nih, kenapa partsnya bergoyang? Kita mikir macam-macam itu ya, misalnya pasangnya salah atau yang tadi skrupnya tidak benar atau gimana, itu pokoknya itu namanya brainstorming itu bencana badai otak ya, brainstorming. Jadi dengan banyak orang itu ngomong macam-macam, kenapa partnya bergoyang ya kan. Setelah itu pokoknya itu apa saja catat di situ. Nah setelah itu ini memberi itu benang merah ya kan, misalnya partnya bergoyang karena pasangannya salah. Tapi kalau lihat line produksi ya tidak mungkin ya, kalau begitu ini nggak masuk ya. Kemudian skrupnya itu kurang kencang ya, ini mungkin masuk akal ya. Seperti itu yang masuk akal dan tidak masuk akal dipisahkan. Dan setelah yang masuk akal itu diturunkan lagi ya. Kenapa 2 ya? Kenapa skrupnya kurang kencang ya? Karena itu misalnya ukurannya salah. Ya, ukurannya salah yang seperti tadi
tenaganya kurang atau gimana seperti tadi. Dan seperti tadi, ini masuk akal, ini enggak, ya seperti itu. Dan setelah itu, kenapa tenaganya kurang, kenapa 3, itu air drivernya masalah. Drivernya masalah, atau pasangnya gimana, pasangnya salah, atau gimana gitu ya. Dan misalnya yang tadi tenaganya kurang, tenaga drivernya kurang gitu ya. Dan ini masuk akal, ini enggak gitu. Dan kenapa tenaga drivernya masalah? Ya itu juga itu dengan rame-rame, ya kan? Anginnya atau driver itu sendiri rusak atau gimana gitu ya. Dan ternyata angin ada masuk akal, dan angin kemudian turun lagi, ternyata kompresor. Ya, kenapa 5 ya? Dan jangan salah ya, kenapa 5 kali itu bukan 5 kali, tapi sebanyak-banyak, maksudnya begitu ya. Yang dengan begini, itu menemui penyebab utama. Dan setelah menemukan penyebab utama, lebih memastikan lagi, kita mengadakan rekonstruksi. Pernah dengar nggak rekonstruksi? Ya kalau di TV ya, kalau ada kejahatan, ya rekonstruksi, itu kan sini saya pelaku, saya korban gitu kan, mengulangi adegan yang terjadi masalah atau terjadi perkara gitu kan, itu rekonstruksi. Ya pada umumnya rekonstruksi dipakai untuk itu. Dan ini juga dijadikan rekonstruksi, misalnya saja kompresor itu dinyatakan karena maintenance-nya kurang, ada tempat yang tersumbat. Ya, dengan sengaja bikin kondisi tersumbat itu dulu. Dengan kondisi tersumbat, memutarkan air driver dan kencangkan skrup. Ternyata gejala ini terjadi, ya berarti inilah betul-betul bisa divonis inilah penyebabnya gitu. Ya, itu yang namanya rekonstruksi. Ya, jadi dengan itu ya kali ini untuk mencari penyebab utama, kita ya sebenarnya saya selalu mensarankan, sebenarnya alatnya macam-macam ya. Itu kalau di SD anak saya Ishikawa gitu ya, Ishikawa fishbone diagram gitu ya. Kalau Ishikawa fishbone diagram itu ada ikan kepala dan gini-gini gitu ya. Dan ini itu misalnya 5M ya, misalnya material, 4M ya material, method, atau itu kan machine, man, ya gini-gini gitu ya, itu fishbone diagram. Tapi kalau fishbone diagram itu masalahnya menurut saya justru masalahnya terpecah-pecah, ya kan? Lebih bagus atau ini dikombinasikan ini, ya kan, untuk itu kan brainstorming untuk mencari penyebab apa saja gitu ya. Untuk itu pakai fishbone diagram ya boleh, ya kan? Ya kombinasinya begitu saja mungkin lebih bagus ya. Ya jadi kita selalu membiasakanlah, ya kan, kalau ada masalah jangan semata-mata gara-gara itu sih. Kalau begitu masalah terjadi terus, ya. Supaya masalahnya tidak terulang lagi, kita harus menemukan penyebab utama. Ini sebenarnya bukan masalah pabrik saja, ya. Kehidupan kita banyak masalah kan, ya. Dan masalah itu kita cobalah pakai teori seperti ini, ya begitu ya. Dan maaf ya biasa. Tolong beli ya bukunya ya, bukan buku ini saja, sebenarnya bukunya banyak juga ya. Kalau mau masuk surga banyak baca buku ya. Dan terakhir jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.